Kebiasaan ini dilakukan oleh orang Indonesia, guys. Mencampur adukkan, guys. Allahu Akbar. Sedangkan di Malaysia dengan tertibnya, dengan damainya, ya, dengan kuatnya Islam bisa istilahnya makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang dikirim oleh teman-teman sekalian, ya. Astaghfirullahalazim. Kebiasaan ini dilakukan oleh orang Indonesia, guys. Mencampur adukkan, guys. Allahu Akbar. Sedangkan di Malaysia dengan tertibnya, dengan damainya, ya, dengan kuatnya Islam bisa istilahnya makmur. Islam bisa dijaga dengan baik di Malaysia ini, guys. Sedangkan di Indonesia, astagfirullah, Ustadz ini mengatakan, guys, bahwasannya jaga baik-baik Islam di Malaysia, jangan sampai hancur seperti di Indonesia, guys. Kita tengok videonya. Buat teman-teman semua, jangan lupa ya untuk istilahnya kita senantiasa mengingatkan kepada diri kita dan juga keluarga kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jom kita simak videonya. Semoga bermanfaat. Let's go. Apa nih, guys? Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Acara Isra Mi'raj di Banyuwangi diramaikan biduan dangdut untuk hiburan panitia. Apa lagi lah nih, guys? Kenapa masih? Tahun kemarin ada nih, sekarang ada lagi, guys. Allahu Akbar, ini baru nih, guys, ya. Di tahun 2026 ini, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hancur sudah gak tahu lagi saya bagaimana istilahnya tokoh masyarakatnya atau pemerintahnya kayak gini nih, guys. Allahu Akbar. Kok bisa gitu? Bismillahirrahmanirrahim, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya biduan, guys, adanya penyanyi dangdut di situ, gak pas gitu loh, guys, ya. Cukup hadroh saja udah bagus sudah itu, guys, ya. Apa orang kayak gini nih, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu loh, guys, ya. Aduh, inilah Indonesia nih. Gimana lo, menteri agamanya tuh gimana, guys, ya. Maksudnya kan ada gitu loh, maksudnya kayak dalam setiap wilayah tuh kan ada gitu loh, guys, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada bapak-bapak lagi yang sawer kayak gitu, guys. Saya Muhammad Hadianto selaku Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Dusun Bangunrejo, Desa Palangharjo, Kecamatan Bogor. Terkait dengan beredarnya video yang viral di media sosial, kenapa adanya pengajian peringatan Isra Mi'raj tersebut memang benar adanya. Akan tetapi elektron tersebut dilaksanakan setelah kegiatan pengajian selesai dan seluruh undangan serta kiai sudah tidak ada di tempat. Kenapa seluruh undangan dan kiai itu Pak, jemaahnya banyak di bawah itu, Pak? Dan murni digunakan untuk menghibur panitia yang sedang melaksanakan bersih-bersih setelah kegiatan. Tapi yo nggak gitu juga dong. Kan habis acara, sudahlah. Kan habis acara mau apa namanya itu, apa Isra Mi'raj gitu loh, guys, ya. Habis itu biduan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai ketua panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. Lagi rame ya, acara Isra Mi'raj, tapi malah jadi acara dangdutan. Sebenarnya ini bukan soal dangdutan. Dangdutan itu nggak salah kok. Itu nggak salah, tapi tempatnya, tapi bannernya salah. Itu kayak gitu. Sudahlah, guys, ya. Wajar aja, sah-sah aja.
Cuman yang jadi masalahnya itu adalah tempat dan momennya itu loh. Nah, Mau tuh. buka, silahkan. Tapi Sampai kalau kayak acara gitu, ya Allah. Islam Mi'raj ya orang mikirnya itu acara agama. Begitu videonya nyebar, yang kelihatan ya acara agama. Iya yang benar. Panitia bilang itu dilakukan setelah acaranya selesai. Oke, tapi netizen mana tahu urutannya. Yang dilihat cuma satu frame dan itu aja. Betul, betul. Jujur ya, ini tuh bukan sekadar kontroversi. Kalau udah pakai nama Isra Mi'raj, terus jadiin panggung hiburan kayak gitu, ini sih udah pelecehan simbol agama. Betul. Tapi gimana menurut kalian? Ini perarakan cinta sempena Isra Mi'raj kediaman resmi. Oh, MB Selangor, pemimpin Syekh Abdullah. Nah, ini bedanya, guys. Ini bedanya, guys. Ini kita lihat di Selangor, Malaysia nih, guys. Di Indonesia joget-joget. Allahumma salli ala Muhammad, astagfirullah. Ini beda kualitas ya, guys ya. Beda kualitasnya. Bagaimana cara istilahnya kita sebagai umat Islam ya, seperti ini seharusnya, guys. Tidak yang ada dangdutan. Memang setelah acara, tapi iya gak etis gitu loh, guys ya, gak masuk di akal. Kalian habis ibadah gitu langsung bermaksiat gitu, apa gunanya? Allah, tertib bagus nih, guys ya, kayak madrasah kalau di sini ya kan. Tapi ini dari apa namanya masyarakat setempat dan juga ulama dan juga MB Selangor ya, guys ya. Ini di acara Isra Mi'raj yang dilakukan di kediaman beliau kayaknya ini, atau di gedung ya, guys ya, wallahu a'lam. Kayaknya di kediaman sih. Oh, di masjid. Oke. Nah, kayak gini, guys, bermunajat kepada Allah, ada acaranya. Jagalah Malaysia sebaik-baiknya. Jangan biarkan Malaysia jadi macam kami di Indonesia. Allah, Indonesiaku mulai hancur katanya. Allah, jaga Malaysia baik-baik, jangan sampai seperti di Indonesia, kata Ustadz ini, guys. Astaghfirullahaladzim, apa yang sudah terjadi nih, guys? Allah. Saya kata kenapa? Okey kok Indonesia, ramai ulama datang, Habib datang, Syekh datang ramai. Dia kata sahih. Ramainya ulama tetapi kami hanya bawa kami tetapi tidak ada dukungan dan sokongan daripada bapa dan ibu. Tak faham dia kata apa benda, Syekh, hantar cakap apa ni? Dia kata, Syekh, antum fi Malaysia, kamu di Malaysia, bila kamu mengajar, kamu menyebarkan agama, kamu ada mufti yang dilantik oleh siapa? Sultan kena ada. Sebab sultan yang pegang agama. Sebab orang politik bertukar ganti. Tu kena ingat. Dia kata ada mufti, ada sultan. Dia sebut mufti dulu sebab mufti ini yang akan memberi nasihat kepada sultan. So sultan akan lantik mufti yang lebih alim. Ulama al-Islam ya'lu wa la yu'la alim. Apa-apa pun mesti balik pada ulama dulu. Itu yang dibuat oleh keempat mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua mereka memberi nasihat kepada sultan, bukan menjadi pengampu kepada salatin, sultan-sultan zaman. Tu bak negara masa tu Abbasiyah naik. Lepas tu dia kata yang ketiga, kamu ada ulama-ulama. Jadi ulama-ulama ni kalau apa-apa dia cakap, dia akan ada fatwa-fatwa. Macam kami tidak ada mufti. Kami kesultanan semua telah dihancurkan dan tak ada kuasa dah. Hukum pun tak ada dia. Yang ketiga, ulama ada tetapi tidak ada dukungan. Yang keempat, kamu ada pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam enactment. Perlembagaan kita ada balik kepada perlembagaan mazhab Syafi'i yang semua tu adalah tu. Kepada Islam ahli sunnah wal jamaah. Macam kami tak ada. Kami liberal. Sekarang ni dia kata sedang dalam proses nak diperundangkan. Orang Islam
Katakan suami isteri Islam, kalau suami nak mendekati isteri, isteri tolak dengan isteri. Tak nak. Minta maaf, tak nak. Isteri tak nak. Suami datang juga. Esok isteri pergi kepada polis, buat report, suami saya rogol saya. Dalam kita undang, mana dah jadi macam itu equivalent. Itu masalah. Dia tak ada pegangan. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, kita ni kena jaga apa yang kita ada. Saya bukan dengar ada sahabat dari Indonesia daripada Singapura, kawan-kawan dari Singapura pun cakap yang sama. Dia kata, ustaz, suruhlah, jagalah orang Islam Malaysia, jagalah apa yang kita ada pada hari ini. Azan kita masih boleh keluar sampai keluar. Saya ceramah mungkin buka suara sampai keluar. Tapi tuan-tuan puan, dekat Singapura tak boleh. Allah. Azan hanya boleh dalam masjid saja. Dengar kat luar boleh kena saman. Dia tak boleh. Sana dia sangat tegas. Lepas tu kat sana tidak boleh bercakap tentang aliran-aliran yang lain. Nak cakap tentang Syiah tak boleh. Syiah dia ada hak untuk hidup dekat Singapura. Tak besar. Macam kita fatwa-fatwa semua cakap Syiah tak boleh. Mengharamkan Syiah. Betul. Aliran dia sangat bahaya. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, kuatkanlah kita punya kekuatan agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Jangan nanti bila dah jadi kerugian itu ke atas kita, masa tu kita raya, ya laitani, alangkah indahnya zaman itu kembali. Ada tak boleh. Jadi tuan-tuan, hargailah apa yang tuan-tuan ada. Macam madrasah ni ada, jagalah madrasah. Betul. Semoga Allah Ta'ala jaga tuan-tuan perempuan. Allah Amin. jaga kita. Yang paling penting, jaga anak-anak bangsa kita. Ni orang-orang muda ni, pasang-pasang ni tuan. Ni semua orang muda dia kecil. Semalam yang buat kerja sepanjang 9 hari Ustaz Somad kat sini, yang buat kerja semua geng-geng muda. Masya Orang tu bagi Allah. duit, cari duit, bagi bantu dia orang. Yang buat kerja pasang tu pasang ni, buat hebahan, buat banner, semua orang muda-muda semua. Yang Masya sampai Allah. beratus-ratus ribu orang datang, sampai ke 80,000 orang datang. Semua tu orang muda punya kerja. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita sama-sama bantu apa yang terbaik. Semoga kita tergolong daripada orang yang berjaya dengan berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Malaysia, alamin. di Brunei Darussalam, Islam itu kuat karena ada 4 tiang yang menjaganya. Berapa tiangnya? 4. Yang pertama sultan. Sultan berkuasa menjaga agama. Sekarang di Medan masih ada sultan. Ada Sultan Delhi, tapi tak ada kuasanya. Sultan pelindung agama. Yang kedua, mufti yang menjaga Islam di Malaysia, di Brunei Darussalam, sultan. Kita sultan tak ada, mufti kita mufti tak ada. Yang ketiga adalah lembaga negara bernama JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM namanya. Sekarang aku tanya, apakah ada lembaga negara Islam di Indonesia? Itu Kemenak, Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan lembaga agama Islam. Orang Indonesia ni orang hebat-hebat, tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjolkan. Tetapi orang-orang Allah. wabi, orang-orang bodoh, bahkan orang gila ditonjolkan. Sehingga orang luar negara pandang orang Indonesia ni orang bodoh. Orang Indonesia ni orang hebat jemaah. Kan dulu ada yang ketika di Jakarta ada pembuatan stadion tu. Ternyata dibangun dengan siapa? Dengan tenaga ahli warga Indonesia sendiri. Bukan orang luar dijemput, tapi orang Indonesia sendiri. Luar biasa, ya kan? Dan kan ketika itu ada yang siapa yang bekas gubernur dulu, Anies Baswedan, dia katakan, dia sendirilah, saya tak tahu kalau dia nipu tak nipu, saya tak tahu. Tapi dia cakap apa? Bahawa ini dibina bukan insinyur dari luar negara, tapi ini semuanya adalah anak-anak bangsa yang lahir di tanah ini, tanah air ini, disekolahkan di tanah air ini dan menjadi berkhidmat di negara ini. Tapi Allah. mana yang hebat-hebat itu kenapa tak ditonjolkan? Iya, Kenapa tak kemana ditonjolkan? gitu Kenapa ya? tak diviralkan? Yang diviralkan malah inna maqali rahmatan fid dunya wal akhirah. Makkah Madinah sama Allah. Kenapa ini? Kenapa Makkah Madinah. malu negara ini dah hadapan oleh luar negara? Alright guys, dah selesai videonya dan astagfirullahaladzim, Malaysia ya, Isra Mi'raj seperti itu ya, damai, tentram, nyaman, tidak ada dangdut-dangdutan. Sedangkan kalau di Indonesia Isra Mi'raj ada dangdutannya ya setelahnya guys ya. Jadi agak aneh gitu, setelah kita beribadah kita bermaksiat, habis itu beribadah lagi bermaksiat lagi, seperti itu kah?
Setidaknya istilahnya kita membuat jeda lah, sehingga apa, kita tahu gitu loh guys ya, ketika kita mengadakan acara Isra Mi'raj, mengenang bagaimana istilahnya hijrah, bagaimana Isra Mi'raj, mengenang bagaimana kisah ataupun sejarah ya, kita menapak tilas daripada bagaimana Rasulullah SAW diberangkatkan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa ya. Setelah itu ke Sidratul Muntaha, seperti itu ya teman-teman sekalian. Maksudnya bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilahnya mendapatkan sholat 5 waktu seperti itu. Setelah itu istilahnya kita langsung bermaksiat gitu kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Dengan adanya hal-hal seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi memang tidak salah ya, dangdutan itu tidak salah. Kita tidak mengatakan dangdutan itu salah ya, tapi yang salah adalah ketika tempatnya itu ya digabungkan dengan istilahnya memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sangat-sangat menistakan seperti itu teman-teman sekalian. Jadi apa ya guys ya, biasa di sini kayak gini, tapi di Malaysia kita tidak bisa menemukan gitu. Mereka istilahnya di Malaysia ini memang benar-benar membedakan mana yang istilahnya hak dan mana yang batil. Sedangkan kita dicampur adukkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga istilahnya benda ini tidak terjadi lagi. Semoga ini yang terakhir kalinya, 2027 gak usah ya, gak ada kayak gitu lagi. Panitianya ini loh aneh banget panitianya ya. Alasan goblok katanya, kalau hiburan yang dedahkan aurat, tarian menggairahkan, hukumnya tetap haram itu ya di sisi Islam, bila pun dan dimanapun gitu loh guys ya. Misalnya kita tidak mengkritik istilahnya dangdutan yang istilahnya joget-joget dan lain sebagainya, itu sebuah kemaksiatan yang berbeda. Nah di sini dengan acara yang sama gitu kan, maksudnya di tempat yang sama dilakukan pengajian, dilakukan kajian, ada kiai, ada ustadznya, tapi setelah itu ada dangdutannya. Lagi mana itu guys? Otaknya itu gimana guys? Gak sampai saya guys ya. Udah tahu kan kenapa Indonesia selalu begini dan begini? Ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih gagal memahami, macam zaman jahiliyah, naudzubillah. Kenyataannya lebih biadab daripada perbuatan iblis. Gitu lah guys ya. Inilah rakyat yang paling bahagia di dunia hingga lupa akhirat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga kedepannya tidak seperti ini lagi ya guys ya. Dan ini yang terakhir kali, dan semoga ini menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan kepada kita sehingga kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan campur adukan hal-hal yang batil dengan yang hak, hal-hal yang haram dengan yang istilahnya halal. Jangan sampai dicampur adukan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kalau saya istilahnya jadi panitia ya gak mungkin mengadakan hal seperti ini, ya kan? Gak mungkin, itu akal-akal gimana gitu loh guys ya. Egonya sangat tinggi demi istilahnya melancarkan kemaksiatan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen aja di bawah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.